Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, pada pertemuan malam ini untuk mata kuliah Standarisasi Sistem Kelistrikan dan K3, kita membahas tentang peralatan instalasi listrik rumah tangga dan peralatan instalasi listrik pada industri, ya. Di mana instalasi penerangan adalah instalasi listrik yang memberikan tenaga listrik untuk keperluan penerangan lampu dan alat-alat rumah tangga, ya. Nah, alat-alat rumah tangga ini dapat berupa peralatan atau perabot rumah tangga yang bekerjanya memerlukan tenaga listrik. Contohnya seperti setrika, kompor listrik, televisi, radio, dan sebagainya. Peralatan instalasi listrik rumah tangga ada berbagai jenis ya dan berbagai macam. Ada bergenser ya, merupakan alat yang terpasang sebagai batas antara PLN dan pelanggan. Fungsi utamanya untuk membatasi daya yang digunakan oleh pelanggan, mencatat daya yang digunakan oleh konsumen, serta pemutus daya utama jika ada kekuatan kelebihan konsumsi oleh pelanggan, serta jika ada gangguan arus pendek pada instalasi listrik, maka sengaja dimatikan ya untuk perbaikan instalasi listrik di rumah tangga. Kemudian ada alat MCB, Miniatur Circuit Breaker, adalah komponen pengaman yang berfungsi untuk memproteksi arus lebih overcurrent yang disebabkan terjadinya hubung singkat atau short circuit ya, dan beban lebih atau overload, di mana fungsi utama dari MCB memutus hubungan listrik secara otomatis apabila ada arus atau beban lebih ya, di mana melebihi kapasitas nomilan dari MCB tersebut ya. Nah, kemudian ada fungsi lainnya untuk membatasi penggunaan listrik, mengamankan kabel ya, kemudian membuka dan menutup sirkuit ya di bawah arus pengenal dan membagi rumah menjadi beberapa bagian listrik sehingga kita dapat mudah mendeteksi apabila terjadi kerusakan instalasi listrik. Kemudian ada alat KWH meter, merupakan alat penghitung pemakaian energi listrik ya. Jadi bekerjanya ini berdasarkan metode induksi medan magnet ya, di mana medan magnetnya dapat menggerakkan piringan yang terbuat dari aluminium ya. Fungsinya untuk menghitung pemakaian energi listrik. Ada dua jenis KWH, ada KWH meter analog dan ada KWH meter digital ya. Nah, kemudian ada stiker alatnya atau colokan listrik, merupakan alat yang menghubungkan antara pencatu daya arus bolak-balik dengan peralatan listrik ya. Kemudian ada alat spin control. Ini merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah dan selalu berputar ya selama ada daya listrik yang digunakan. Kemudian ada sekring. Nah, sekring ini bekerja untuk memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung ya, apabila dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Kemudian ada saklar atau switch ya, fungsinya untuk menyambung atau memutus aliran listrik pada suatu penghantar. Kemudian ada stop kontak, fungsinya sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Kemudian ada kabel listrik, berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik ya. Nah, pada peralatan instalasi listrik industri, kita untuk memasang instalasinya, kita harus perhatikan seperti gambar atau diagram lokasinya, kemudian letak bangunannya, tempat peralatan yang akan dipasang, desain diagram instalasinya,
peletakan bahan instalasi, pemasangan diagram sambungan listrik, koneksi antara peralatan, kemudian diagram instalasi single line, dan diagram panel secara bersama ya. Nah, peralatan pada instalasi listrik industri ada APP, alat pembatas dan pengukur ya. Fungsinya untuk membatasi besarnya arus yang akan mengalir ke konsumen sehingga daya terpasang itu dapat ditentukan, yang terpasang yang telah kita tentukan tidak bisa terlewati ya. Maka pemutus akan secara otomatis memutuskan arus listrik pada bangunan ya. Kemudian ada sistem TM, ini sistem tegangan menengah, di mana hantaran yang digunakan merupakan kabel tegangan menengah ya. Kemudian ada sistem TR, sistem tegangan rendah, di mana meliputi perlengkapan listrik tegangan rendah, baik untuk pembagian tenaga listrik, penyaluran, pengamanan maupun pengendaliannya ya. Kemudian ada PHB. PHB dapat melakukan fungsi untuk mudah dilayani dan aman penggunaannya, PBH ya. Kemudian dipasang pada tempat yang mudah dicapai, ya, dipasang di depan panel ya, dan panelnya tidak boleh ditempatkan pada tempat yang lembab ya. Kemudian panel distribusi listrik ya, di mana kita tetap harus memperhatikan persyaratan sesuai dengan UIL ya. Baik, jadi demikian untuk materi kita pembahasan mengenai peralatan instalasi listrik industri dan peralatan instalasi listrik rumah tangga. Demikian sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.